English learners and teachers, meet me again with Miss Furi in Furimi YouTube channel. Di video kali ini, saya akan membagikan ringkasan materi bahasa Inggris kelas 7 berdasarkan silabus darurat COVID-19. Apa saja materinya? Materi bahasa Inggris kelas 7 di silabus darurat COVID-19 ini jauh lebih ringkas dan sederhana dari materi di silabus standar K13 yang biasa digunakan sebelum pandemi. Materi dibuat lebih sederhana agar memudahkan guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran yang lebih banyak dilakukan secara daring atau online. Apa saja di antaranya? Secara umum, materi bahasa Inggris kelas 7 di silabus darurat COVID-19 ini terbagi menjadi 5 pokok pembahasan. Di antaranya, Chapter 1, Greeting and Leave Taking, Expressing Gratitude, Expressing Apology. Pertama, Greeting and Leave Taking atau menyapa dan berpamitan. Contoh ungkapan yang digunakan untuk menyapa dan berpamitan dalam bahasa Inggris yaitu Hi or hello, good morning, good day, good afternoon, good evening, good night, how do you do, how are you, nice to meet you, goodbye or bye, see you, so long or farewell. Selanjutnya, expressing gratitude atau mengungkapkan terima kasih dan menanggapinya. Contoh kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan terima kasih diantaranya thank you very much, thanks a lot, thank you for the candy, thank you for helping me. Sedangkan kalimat yang digunakan untuk menanggapi ungkapan terima kasih diantaranya you're welcome, my pleasure, no problem, don't mention it, anytime. Selanjutnya, expressing apology atau mengungkapkan permintaan maaf dan cara menanggapinya. Contoh kalimat yang digunakan untuk meminta maaf diantaranya sorry, I'm sorry, I do apologize, please forgive me, I'm sorry that I broke your glasses, I do apologize for coming late. Sedangkan contoh kalimat yang digunakan untuk menanggapi permintaan maaf diantaranya it's okay, that's alright, no problem, never mind, apology accepted, okay, I forgive you. Chapter 2, Self-Identity, Family Members or Kinship, Pronouns. First, self-identity atau informasi mengenai jati diri. Di antaranya, mengenalkan diri sendiri, memberitahu informasi tentang identitas diri dimulai dari nama, usia, jenis kelamin, alamat, hobi, kebangsaan, profesi, dan lain-lainnya. Kemudian, kartu identitas, seperti kartu penduduk, kartu member, surat izin mengemudi, dan sebagainya. Next, family member atau silsilah keluarga. Di antaranya, immediate family atau keluarga inti, extended family atau keluarga besar, the in-law family atau keluarga yang terikat pernikahan, dan step family atau keluarga tiri. Third, pronouns atau penggunaan kata ganti dimulai dari kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga sebagai subjek, objek, atau possessive pronouns dalam kalimat. Chapter 3, we learn about cardinal and ordinal numbers, days, months, years, and date in English, clock times. First, cardinal and ordinal numbers. Pada pokok pembahasan ini, siswa diharapkan dapat membedakan dan memahami konsep penggunaan bilangan pokok dan bilangan urut. Bilangan pokok digunakan untuk menyebutkan jumlah, contohnya 1, 2, 3, 10, 17, 50, 100, 3000, etc. Sedangkan bilangan urut digunakan untuk menunjukkan urutan atau ranking. Contohnya, first, second, third, 11th, 17th, 23rd, etc. Second, days and date in English atau penyebutan tanggal, hari, bulan, dan tahun. Pada pokok pembahasan ini, siswa diharapkan dapat memahami dan menyebutkan nama-nama hari, bulan, tahun, atau tanggal dalam bahasa Inggris, baik dengan gaya Inggris British maupun Inggris Amerika. Third, clock time. Pada pokok pembahasan kali ini, siswa diharapkan dapat menyebutkan waktu jam sesuai kaidah, berdasarkan jam analog maupun jam digital. In Chapter 4, we learn about animals, things around us, public places, preposition of place, countable and uncountable nouns, adverbs of there is and there are, demonstrative.
First, animals atau beragam binatang. Pada pokok pembahasan ini, siswa diharapkan dapat menyebutkan dan membedakan beragam binatang, baik binatang jinak maupun binatang buas atau liar. Second, things around us. Pada pokok pembahasan ini, siswa diharapkan dapat menyebutkan berbagai macam nama benda di sekitar kita, dimulai dari benda-benda yang ada di kelas, kamar, ruang tamu, ruang makan, dapur, kamar mandi, garasi, dan kebun. Third, public places. Pada pokok pembahasan ini, siswa diharapkan dapat menyebutkan nama-nama sarana umum dan bangunan umum. Fourth, preposition of place. Pada pokok pembahasan ini, siswa diharapkan dapat menunjukkan letak atau posisi benda dan tempat dengan kata depan yang sesuai, seperti in, on, at, besides, dan sebagainya. Fifth, countable and uncountable nouns. Pada pokok pembahasan kali ini, siswa diharapkan dapat memahami dan membedakan benda yang dapat dihitung dan benda yang tidak dapat dihitung. Sixth, adverbs of there is and there are. Pada pokok pembahasan ini, siswa diharapkan dapat memahami konsep penggunaan kata keterangan there is dan there are yang tepat pada kalimat. Seventh, demonstrative. Pada pokok pembahasan ini, siswa diharapkan dapat menunjuk benda dengan menggunakan demonstratif yang tepat, seperti this, that, these, dan those sesuai kaidah dan konteksnya. Chapter 5, we learn about the concept of song and song lyric related to teenage life. First, the concept of song. Pada pokok pembahasan ini, siswa diharapkan dapat memahami konsep lirik lagu dimulai dari fungsi sosial, fitur bahasa, dan strukturnya. Second, the song lyric related to teenage life atau lirik lagu terkait kehidupan remaja. Pada pokok pembahasan ini, siswa diharapkan dapat menemukan unsur intrinsik dan makna kata dalam lirik lagu terkait kehidupan remaja, serta membaca lirik dengan pelafalan yang benar. Nah, seperti itulah materi Bahasa Inggris kelas 7 berdasarkan silabus darurat COVID-19. Materi pada silabus darurat ini sebetulnya sangat fleksibel, bisa lebih disederhanakan lagi atau lebih diperluas lagi tergantung pada kebutuhan dan kondisi pembelajaran siswa selama pandemi. Sekian pembahasan materi Bahasa Inggris pada silabus darurat COVID-19 ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Thanks for watching. Bye-bye.